Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menggali pelajaran geografi di kelas 12 ini. Dimana pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai wilayah dan perwilayahan, dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari mengenai ruang dan interaksi ruang dan tata ruang, begitu ya. Silakan untuk dipersiapkan buku tulis geografi dan pulpen terlebih dahulu, sehingga nanti materi yang saya sampaikan untuk dicatat dan nanti dikirimkan di Google Classroom. Oke, hari ini kita membahas mengenai ruang dan tata ruang. Silakan judulnya ditulis dulu, ruang dan tata ruang. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagaimana kita tahu, minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa bedanya wilayah, daerah, kemudian klasifikasi wilayah dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi ruang atau penataan ruang. Jadi apa sih itu ruang, begitu ya? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, dimanapun kita berada saat ini, jika itu berada di bumi, di planet bumi, rumah kita satu-satunya, dan di sana ada makhluk hidup, itu namanya adalah ruang. Nah, secara kasar seperti itu. Tetapi secara pengertian, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi bisa dipahami bahwa ruang, begitu ya, yang akan kita bahas ini adalah semua wilayah atau semua wadah, semua tempat yang meliputi baik itu daratnya, lautnya, udaranya, bahkan sampai di dalam bumi, di perut bumi. Jika itu ada makhluk hidup, maka itu disebut ruang. Oke, paham ya? Saya kasih contoh, misalkan saya sedang berada di Seman Satu Batu Jajar. Seman Satu Batu Jajar ruang bukan? Ya, kita lihat dulu, Seman Satu Batu Jajar itu ada di bumi, di planet bumi, dan di sana ada makhluk hidup yang hidup dan melangsungkan hidupnya, maka Seman Satu Batu Jajar bisa dikatakan ruang. Oke, kemudian yang kedua, misalkan sawah. Di sawah di permukaan bumi, iya. Sawah juga di planet bumi. Sawah ada makhluk hidup di sana, ada ya, ada belut, ada cacing dan sebagainya, dan tempat hidup makhluk hidup ya. Nah, maka sawah disebut ruang juga. Jadi semua tempat jika di sana ada makhluk hidup dan ada di bumi, maka disebut ruang. Nah, sekarang di di kota juga sama, dia ada di bumi, ada makhluk hidup, maka disebut ruang. Kemudian apalagi ya, banyak ya contoh ruang itu. Pokoknya dimanapun tempat di bumi, jika itu ada makhluk hidup, disebut ruang. Oke, itu mungkin yang pertama pengertian ruang. Silakan untuk dicatat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ini ya, bahwa ruang itu di Indonesia sendiri harus ditata, begitu ya. Kenapa? Karena memang untuk kenyamanan dan keamanan, kenyamanan ruang wilayah nasional, agar terwujud keharmonisan antar lingkungan. Nah, penataan ruang sendiri mengandung makna proses menata ruang. Jadi ruang-ruang tadi yang banyak ditata agar apa? Ya, memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai suatu kesatuan tempat tinggal yang nyaman. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Oke. Nah, adapun struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Secara gampangnya, struktur ruang
begitu ya, yaitu susunan pola-pola, pengaturan pola-pola ruang, di mana pusat pemukiman, di mana pusat kota, di mana pusat sistem jaringan juga, gimana membuat jalannya, gimana menghubungkan satu tempat ke satu tempat yang lain. Nah begitu, jadi tata ruang adalah pasti direncanakan begitu ya oleh suatu negara. Kenapa ya? Karena untuk memanfaatkan dan memaksimalkan ruang yang ada di Indonesia begitu. Nah diatur tadi ya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Oke, silakan ini dicatat terlebih dahulu, semoga bisa dipahami. Oke. Kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha, menurut undang-undang tadi juga, Undang-Undang Nomor 26 tadi ya tahun 2007, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif dan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Nah, klasifikasi penataan ruang agar tercipta tempat atau ruang di wilayah Indonesia yang aman, yang harmonis dan sebagainya, ada 5 ya. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Silakan ini untuk dicatat. Nah, sistem wilayah dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan sistem, yaitu sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, penataan ruang berdasarkan sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Kalau sistem wilayah ini, struktur ruang dan pola ruangnya mempunyai jangkauan pelayanannya hanya pada tingkat wilayah begitu ya. Sedangkan yang internal perkotaan memiliki jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan begitu. Oke, gampang ya. Yang kedua, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung artinya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Nah, ini biasanya bisa terdiri dari suaka marga satwa, kemudian cagar alam dan sebagainya. Jadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah akan kelestarian hidupnya. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan begitu. Karena sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatannya. Contohnya misalnya kawasan budidaya ikan laut misalkan, atau kawasan budidaya peternakan apa dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan fungsi, ada yang dilindungi, ada yang dibudidayakan. Kemudian penataan ruang berdasarkan wilayah administratif artinya apa? Yaitu kegiatan penataan ruang, si ruangnya ditata berdasarkan sistem administratif yang terdiri atas dari paling atas, yaitu dari ruang wilayah nasional, kemudian turun menjadi penataan ruang wilayah di provinsinya, kemudian dari wilayah kabupaten dan kotanya disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing begitu ya. Kemudian yang keempat, penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Artinya kalau yang perkotaan begitu ya, yang perkotaan, wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan ekonomi, dan pusat distribusi layanan. Jadi ditata ruang wilayah berdasarkan kawasan tentu gitu ya, kawasan perkotaan tentu buat pemukiman, sedangkan yang ruang kawasan pedesaan itu biasanya untuk mengelola pertanian dan sumber daya alam. Yang kelima, penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional. Jika hal ini biasanya penataan ini kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan oleh negara. Jadi ditata si ruang tersebut atas dasar pertahanan dan keamanan, atau pertumbuhan ekonomi atau sosial atau budaya, pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Jadi ini diatur, ditata oleh negara karena kawasan ini strategis begitu ya.
Jadi klasifikasi penataan ruang ada 5 ya. Diulang lagi, tadi ada dari berdasarkan sistem, ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan wilayahnya, ada berdasarkan kawasan, dan berdasarkan nilai strategis. Oke anak-anak, saya kira materi hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, kita diskusi di Google Classroom ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.